Assalamualaikum sahabat. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini saya akan cerita tentang santet, di mana cerita ini kami ambil dari seorang narasumber yang pernah mengalami hal mengerikan. Oh iya sahabat, perlu diketahui, nama dan tempat yang terdapat di dalam cerita ini sudah kami samarkan demi menjaga privasi narasumber. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, terus dukung channel kami agar terus berkembang dan lebih baik. Dengan cara tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat siaran mistis tidak ketinggalan cerita-cerita menarik seputar kisah horor dari channel kami setiap harinya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke ceritanya. Namaku Dewi, anak terakhir dari 4 bersaudara. Aku akan menceritakan sebuah kejadian yang pernah menimpa keluargaku. Sebelumnya aku akan kasih gambaran seperti apa keluargaku ini. Bapakku seorang muslim yang taat, beliau punya toko baju di pasar. Ibuku seorang rentenir desa, tapi bukan rentenir kejam seperti di film-film yang kalau gak bisa bayar tagihan menyita barang-barang rumah. Haha, bukan seperti itu. Aku hanya tinggal sama bapak dan ibu karena semua kakakku sudah berkeluarga dan ikut suami. Baiklah, cerita aku mulai dari kejadian pertama. Waktu itu tahun 2007, aku lupa bulan berapa tepatnya. Aku nganggur setelah lulus sekolah, jadi kegiatanku hanya membantu bapak jualan di pasar. Jarak pasar ke rumah menempuh sekitar 3 kilo. Aku ingat cuaca siang itu sangat cerah dan pasar masih ramai seperti biasa. Karena pasar di sini hanya pasaran seperti Pon dan Legi. Jadi akan ramai dari pagi buta sampai sore hari. Tiba-tiba dari arah timur terlihat seperti awan hitam gelap melaju cepat menuju arah pasar disertai angin yang luar biasa kencang. Tempat yang terlewati awan itu menjadi sangat gelap. Aku lihat jam tanganku menunjukkan pukul 1 siang. TP suasana sudah seperti jam 7 malam. Angin kencang memporak-porandakan dagangan yang sontak membuat para pedagang panik. Mereka langsung memasukkan dagangan mereka, tak terkecuali aku dan ayahku. Ayahku sibuk merapikan baju-baju yang digantung di depan toko. Dan aku merapikan yang berserakan di lantai. Anak-anak yang ikut orang tuanya ke pasar teriak tsunami, tsunami. Ya, tentu saja bukan tsunami. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya belum bisa move on dari tsunami Aceh Desember 2006 yang sampai waktu itu masih menjadi berita utama di TV. Sambil tetap merapikan dagangan, aku mendengar obrolan para pedagang yang ngumpul di samping lapakku. Kalau ini sih kiriman, celetuk salah satu pedagang. Iya, ini seperti kiriman, sahut pedagang yang lain. Para pedagang tidak langsung pulang setelah selesai merapikan dagangannya karena angin kencang dan awan gelap masih belum beranjak pergi dari pasar. Aku tahu apa yang mereka maksud dengan kiriman, tapi aku diam saja. Baca doa yang kamu bisa alih-alih ikut menanggapi. Bapakku memintaku untuk membaca doa. Aku hanya mengangguk, meskipun sedari tadi aku juga sudah merapalkan doa yang aku bisa. Aku lihat ke langit, merasa aneh karena awan gelap seperti hanya menyelimuti langit pasar. Tapi aku enggan berpikir macam-macam. Sampai di rumah aku tanya ke ibuku, "Bu, apa di sini juga terjadi angin kencang dan awan gelap?" "Cuma lewat sebentar tadi," sahut tetanggaku yang lagi bertamu di rumah.
Aku kemudian menceritakan kalau di pasar kejadiannya lumayan lama. Kejadian berikutnya hanya selang kurang lebih 3 hari dari kejadian di pasar waktu itu. Aku sedang di rumah bersama keponakan pacarku yang kebetulan main ke rumah. Bapakku sedang di pangkalan ojek pojok kampung. Pangkalan ojek itu dulu yang mendirikan bapakku. Dulu masih ramai karena belum banyak yang punya motor pribadi. Dan pojok kampung itu merupakan pertigaan yang menghubungkan desa lain yang tidak terjangkau angkutan umum. Saat itu, sekitar jam 3 siang tiba-tiba hujan turun tidak deras tapi disertai angin kencang beserta petir. Tidak ada awan hitam seperti beberapa hari lalu. Tapi kali ini angin dan petirnya sungguh luar biasa. Aku dan putri keponakan pacarku yang ketakutan dari semula di ruang tamu pindah ke ruang tengah. Kemudian terdengar suara ledakan yang sungguh kencang tepat seperti di atas rumah. Aku dan putri berpelukan ketakutan. Ibuku terlihat santai saja melanjutkan kegiatan memasak seperti tidak terganggu dengan ini semua. Kemudian selang beberapa menit terdengar lagi suara ledakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Barengan dengan ledakan itu, genting ruang tengah tepat di atasku terangkat ke atas. Aku bisa melihat langit karena tinggi genteng yang terangkat serentak. Saat itu, atap rumah hanya genteng saja tanpa pavlon atau ternit. Aku dan putri ketakutan setengah mati karena saat genteng terangkat, air hujan dan kotoran yang menempel di genteng masuk semua menimpa kita yang berdiri di bawahnya. Seperti berada di ruangan tanpa atap. Dan anehnya berapa detik kemudian genteng itu turun kembali seperti semula tanpa ada yang merosot atau menggeser atau pecah. Sungguh di luar nalar, normalnya saat genteng itu turun lagi sudah banyak yang pecah. Beberapa menit kemudian semua kembali normal. Tapi ada yang mengganjal di pikiranku. Selain genteng kembali ke posisi semula tanpa menggeser sedikit pun dan 2 kali suara ledakan. Aku semakin yakin kalau itu bukan suara petir. Sungguh berbeda dengan suara petir. Aku sangat yakin itu. Tapi aku tidak berpikir negatif dan sama sekali tidak mengaitkan dengan kata-kata pedagang pasar waktu itu yang membahas soal kiriman sungguh. Aku tidak berpikir sampai ke situ. Aku pikir ini kejadian alam biasa. Beberapa bulan kemudian aku sudah bekerja di mall di Jogja. Aku tidak lagi bisa membantu bapakku. Paling ibuku yang menggantikan bapakku saat sholat Jumat. Karena bapakku lebih memilih sholat di masjid desa. Beberapa minggu di Jogja, hampir tiap hari bapakku selalu menanyakan kabarku. Di antara saudara-saudaraku, akulah orang terdekat dengan bapak. Aku bahkan terang-terangan lebih menyayangi bapakku daripada ibuku. Aku pikir semua kakakku juga sama, hanya saja aku yang terlihat terang-terangan, aku bukan orang yang pandai bersandiwara. Kenapa anak-anak lebih sayang ke bapak daripada ibu? Karena perbedaan sikap yang begitu jauh. Bapak yang sabar dan penyayang sedangkan ibuku pemarah. Bapak yang banting tulang untuk mencukupi keluarga dan ibuku yang uangnya tidak pernah sedikit pun untuk keluarga bahkan untuk anaknya. Masa bodoh dengan kebutuhan keluarga dan anak-anak. Tapi bapakku sama sekali tidak mengeluh. Duit ibumu bukan duit halal. Tidak usah berharap lebih dari ibumu, selalu itu yang bapak ucapkan. Bukan bermaksud untuk menghasut agar membenci ibuku. Justru bapak ingin memberi pengertian ke anak-anaknya yang kadang merasa sedih. Kenapa ibu tidak pernah peduli dengan kebutuhan kami?
padahal punya uang banyak, perhiasan banyak, punya istri rentenir. Apa bapakku tidak menasehati? Tentu sudah berkali-kali, bahkan bapakku menawarkan ibuku untuk memilih mukena terbaik yang ibuku suka hanya demi melaksanakan kewajibannya sebagai muslim. Tapi ibuku masih belum mau melaksanakannya. Kata bapak kalau sudah dinasehati berkali-kali tetap keras kepala. Sudah gugur kewajibannya, ucap bapakku. Kenapa bapak tidak meninggalkan ibuku? Tentu saja bapak bukan orang seperti itu. Menerima sebagai istri berarti siap menerima apapun kelebihan dan kekurangannya. Bapak yakin suatu saat ibu dibukakan pintu hidayah sebagai suami, tak lupa meminta kami untuk tetap mendoakan ibu. Entah kenapa beberapa hari ini perasaanku tidak enak. Aku merindukan bapak. Biasanya bapak telepon, tapi beberapa akhir-akhir ini bapak tidak menelponku. Aku memutuskan untuk menelpon ke nomor bapak. Aku agak kecewa karena yang menerima ibuku. Bapak di mana, Bu? Bapak sehat? Tanyaku. Bapak baik-baik saja, lagi ke warung, Duk, jawab ibuku. Baiklah, aku tutup teleponnya. Tapi entah kenapa aku masih merasa tidak tenang. Perasaanku benar-benar tidak enak. Esok harinya aku kembali menelpon ke nomor bapak. Lagi-lagi ibuku yang menerimanya. Jawabannya seolah semua baik-baik saja. Bu, nanti kalau bapak pulang suruh telepon aku ya. Tapi sampai berganti hari bapak tak kunjung telepon. Aku coba telepon lagi dan tetap ibuku yang angkat. Katanya bapak tidak punya pulsa. TP aku ngerasa aneh. Sangat jarang bapak meninggalkan HP-nya. Meski alasan bapak ke warung, HP di-charge lah, itulah. Tapi kalau sampai berkali-kali selalu ibuku yang angkat. Meski aku tetap positif thinking, tapi tetap saja aku ngerasa ini aneh. Hari berikutnya, aku berencana menelpon kembali. TP aku pikir nanti malam saja, yang memungkinkan bapak sedang di rumah. Baru mau naruh HP, ada SMS masuk. Dewi, bapakmu sudah 4 hari sakit, gak bisa apa-apa, cuma terbaring di rumah. Kakak-kakakmu belum ada yang pulang untuk jenguk, isi pesan singkat dari tetanggaku DEG. Terjawab sudah. Kenapa beberapa hari ini perasaanku tidak enak? Kenapa ibuku menutupi sakitnya bapak? Sedih banget aku dengernya. 4 hari sakit gak bisa beraktivitas, dan selama 4 hari itu pula aku coba telepon yang ibuku menutupinya. Ada perasaan sedih, jengkel jadi satu. Aku tahu persis sifat ibuku. Dia selalu iri jika anak-anak lebih dekat dengan bapak, tapi dia tidak pernah mencoba memperbaiki sikap agar kami nyaman dekat dengannya. Tapi menutupi sakitnya bapak dan tidak ada satupun anak yang dikabari itu sungguh keterlaluan. Aku tidak tahu apakah kakakku ini juga merasakan perasaan tidak enak beberapa hari ini, atau mereka biasa aja. Sudahlah, aku ingin segera pulang ke rumah. Jarak dari Jogja ke rumah tidak sampai 2 jam. Aku tidak mau menyebutkan kotaku di mana. Tidak perlu juga mencari tahu. Nikmati saja ceritanya, ambil hikmahnya. Aku sampai di rumah. Ternyata kakak ketigaku sudah di rumah. Ya benar, bapak hanya terbaring lemas tapi masih bisa bicara. Aku menangis memeluknya. Tentu saja karena aku anak yang paling dekat dengan bapakku. 4 hari ini bapak tidak makan, hanya minum karena tenggorokan terlalu sakit untuk menelan makanan. Dan kepala seperti ditusuk-tusuk katanya. Yang membuatku sedih, kenapa tidak mencoba jelly drink atau minuman sereal biar setidaknya mengurangi lapar. Daripada menanyakan ke ibuku, aku memilih langsung mencarikan jelly drink dan sereal. Aku juga tidak menanyakan kenapa menutupi sakitnya bapak.
Aku terlalu malas. Saat membuatkan minuman sereal, kakak keduaku menelpon, menanyakan apa yang dirasakan bapak biar nanti dicarikan obatnya. Karena bapak tidak mau opname, hanya minta dipanggilkan dokter desaku yang sering memeriksa tensi darahnya. Bapakku punya riwayat hipertensi, tapi kali ini, kata dokter, tensi bapak normal dan sakit yang dirasakan bapak itu tidak ada hubungannya dengan hipertensinya. Oh iya, saat masih terhubung dengan kakakku, ibuku menyela ingin bicara dengan kakakku Reni.